Sebenarnya menunda itu ada baiknya loh. Iya. Iya. Apa tuh baiknya? Nah, baiknya gini, mungkin tidak pada semua hal ya, menunda-nunda itu baik, tapi ada beberapa hal yang baik. Contohnya gini, misalkan kita di lingkungan yang baru, anggap Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang satu pertanyaan lagi. ya, Apakah kita harus selalu rajin dalam segala hal dan nggak boleh males? ya. Jawabannya menurut kamu? Jawabannya relatif. Jadi sebenarnya mungkin harus diperjelas dulu nih. Rajinnya seperti apa, terus katanya nggak boleh males ya. Sebenarnya kalau menurut saya dalam taraf yang wajar itu nggak ada masalah. Dan lagi suka ada yang mengatakan bahwa terutama pendidik ya. Saya dari mulai SD sampai kuliah nih selalu gurunya pasti guru atau pendidiknya atau dosen kita mengatakan jadi anak harus rajin gitu, nggak boleh males. Nah sebenarnya itu mungkin secara general ya, artinya ya lebih baik rajin daripada males. Cuma ya bukan berarti harus selalu kalau menurut saya. Ya, nggak ada masalah ketika kita males dalam hal-hal tertentu. Yang penting harus bertanggung jawab. Kalau saya sih sebenarnya poinnya itu ditanggung jawab sih. Pastinya kalau teman-teman yang kurang rajin itu tanggung jawabnya lebih besar karena gampangnya gini, menunda deadline aja ya misalkan harusnya kita kerjain tugas nih bisa dari mulai malam ini dikumpulkan akhir bulan. Tapi karena kita males nih atau ada kegiatan lain atau ingin istirahat dulu, akhirnya dikerjakan baru 1 minggu sebelumnya, sebelum dikumpulkan atau sebelum deadline. Akhirnya harus kerja lebih keras dibandingkan kalau misalkan dikerjakan 3 minggu sebelumnya. Paling itu. Yang poin pentingnya ya lebih ke bertanggung jawab gitu. Nah, ada juga yang mengatakan atau mengaitkan bahwa malas itu menunda-nunda sesuatu gitu. Sebenarnya menunda itu ada baiknya loh. Iya. Apa tuh baiknya? Baiknya gini, mungkin tidak pada semua hal ya menunda-nunda itu baik, tapi ada beberapa hal yang baik. Contohnya gini, misalkan kita di lingkungan yang baru, anggaplah kerja deh, teman-teman nih fresh graduate misalkan, baru masuk kerja. Nah, di awal-awal kita mulai bekerja, pasti punya harapan untuk naik jabatan atau punya harapan untuk megang proyek-proyek yang besar atau lain-lainnya. Tapi kalau teman-teman terlalu ambisius, terlalu kenceng banget, pengen ini, pengen itu, nunjukin ke semua orang yang ada di kantor gitu, itu bisa jadi suatu hal yang buruk. Jadi lebih baik ditunda dulu, tenang dulu. Amati dulu teman-temannya seperti apa, amati budaya organisasi di kantor seperti apa, amati dulu kantor ini proyeknya apa saja, terus kira-kira atasan kita sukanya yang seperti apa, apakah yang dinamis kah, ataukah karyawan yang konservatif atau seperti apa, harus jelas, tunda dulu, baru ketika sudah jelas, kita baru bisa tuh nentuin strategi supaya kita karirnya baik. Kalau kamu asal pengen cepet-cepet aja, enggak mau ditunda, pokoknya dari awal harus digas terus, wah itu bahaya. Kan kita tuh hidup tuh harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem gitu. Kalau ngegas terus nabrak juga bahaya. Kayak kita ya balapan aja lah, kalau misalkan balapan motor GP atau balapan mobil, itu pasti ada waktu ngegas dan ada waktu ngeremnya tuh. Ketika agak ada tikungan, kita mungkin harus turunin gasnya, agak rem sedikit. Ketika udah lurus lagi, kita gas lagi. Seperti itu. Jadi nggak bisa yang namanya maju terus pantang mundur juga nggak bisa. Ya kalau misalkan maju terus bikin nabrak ya bahaya. Kalau mundur untuk ngambil ancang-ancang supaya kita bisa loncat lebih jauh. Itu bagus. Jadi makanya sangat relatif sekali nih. Apakah harus selalu rajin? Enggak juga. Apakah selalu malas? Ya udah pasti nggak boleh dong. Tapi kalau malas-malas sedikit-sedikit sih nggak apa-apa lah, sosok untuk supaya kita bisa istirahat. Karena kadang juga kan kita malas kan. Nah,
Iya, ada juga yang memanfaatkan kalau misalkan kantornya kurang manusiawi, ketahuan kita rajin nih. Wah, dikasih kerjaan segudang. Itu hati-hati banget. Harus hati-hati. Makanya kita nggak usah terlalu gitulah. Tenang aja, tenang. Kalau kita memang punya kemampuan juga tenang aja, tenang dulu. Kita harus tahu. Soalnya ada juga beberapa yang organisasi atau kantor atau macam-macam. Kita di lingkungan rumah juga, misalkan berorganisasi di lingkungan rumah atau di lingkungan pertemanan atau di kampus atau di yaitu pekerjaan, itu hati-hati macam-macam juga. Jadi kalau misalkan kita dari awal rajin, bisa jadi beban kerjanya akan lebih besar dari yang lain. Sedangkan belum tentu kompensasinya lebih besar. Iya, sedangkan sesuai. Ketika orang melakukan lebih tuh kadang pengen juga. Kan harapannya kompensasinya sesuai. Bisa dianggap wajar loh. Nanti ini kita berikan pekerjaan ini. Loh kok saya lebih banyak ya? Kamu kan rajin. Oh berarti saya dapat kompensasi lebih besar dong. Dapat upah lebih besar. Enggak. Karena kamu rajin. Kalau yang itu enggak memang. Kalau kamu kan udah rajin, jadi saya yakin kamu bisa. Cuma dikasih saya yakin kamu bisa gitu sama atasan. Wah jangan, hati-hati. Pokoknya harus penuh strategi ya. Kalau menurut saya. Jadi nggak ada masalah ketika kita rajin, nggak ada masalah. Ketika kita malas sedikit-sedikit juga nggak ada masalah. Nah, ketika kita perlu mundur dulu untuk bisa loncat lebih jauh, nggak ada masalah, gitu kan? Kalau kita ya analoginya seperti itu sih, seperti lompat jauh aja. Kita harus mundur beberapa langkah untuk bisa lompat lebih jauh. Kalau misalkan nggak pakai ancang-ancang dulu, langsung lompat, biasanya lompatnya nggak jauh. Gitu kan? Jadi nggak masalah, mundur dulu, langsung lompat lebih jauh. Terus harus ngerem dulu untuk bisa ngebut lebih kenceng. Atau harus menunda dulu agar kedepannya lebih lancar, nggak ada masalah. Harus berhenti dulu, muter, cari jalan yang lebih baik, itu nggak masalah juga. Jadi benar-benar relatif sama gitu ya? Iya, jadi nggak harus selalu rajin, dan kalau malas ya nggak boleh terlalu banget sih sebenarnya, dan tetap harus bertanggung jawab, kira-kira gitu. Nah kalau aku kan emang memandang konsep rajin itu tuh kita melakukan sesuatu di luar. Tidak hanya kewajiban doang. Tidak hanya kewajiban. Jadi misalnya, ya itu misalnya kerja lembur, itu kan rajin. Padahal kita harusnya pulang jam 4 nih. Tapi kita gara-gara pengen buru-buru. Tapi mungkin yang dimaksud adalah kerja lembur sukarela. Sukarela atas inisiatif sendiri. Gitu. Dan itu biasanya gara-gara kita misalnya mau buru-buru ngejar deadline. Nggak ngejar deadline sih, atau pengen cepet-cepet selesai. Iya, pengen cepet-cepet selesai, malah lebih lagi gitu. Kadang ada juga tuh yang kayak gitu. Nah sebenarnya agak rugi juga jadi orang rajin dan menonjol tuh. Aku juga pernah ya takutnya dimanfaatkan sih sebenarnya. Nah lihat ada seseorang kan yang menonjol kemampuannya, dia bisa bikin ini, bisa bikin itu, ngedesain ini, ngedesain itu, akhirnya dimanfaatin dan akhirnya berat sendiri. Nyesel. Gitu. Makanya banyak juga sih teman-teman mahasiswa yang baru lulus terus curhat juga kan selalu kayak gitu. Nyesel kalau misalkan ngasih tahu kita punya skill ini, skill itu, skill ini, skill itu, akhirnya dikerjain, harus ngerjain ini, ngerjain itu, dan lain-lain. Ya memang seperti itu. Makanya lagi-lagi kalau menurut saya harus lebih hati-hati untuk menunjukkan skill kita. Terus harus hati-hati juga ketika kita punya ambisi tertentu, amati dulu tuh lingkungannya. Ketika kamu udah yakin dan cukup cukup yakin sih, ya baru boleh melakukan. Jangan sampai dari awal udah ngegas terus, nanti capek sendiri. Gitu. Kalau aku dulu ingat masa sekolah tuh, lagi rajin-rajinnya ya. Dan memang perlu sih rajin itu di satu kondisi tertentu. Misalnya nih, kalau waktu sekolah kan kita pasti belajar ekstra lebih rajin itu ketika mau ulangan atau ujian. Nah itu diperlukan tuh. Nggak boleh malas, ya kan? Nah kalau misalnya di hari-hari biasa sih ya sebenarnya nggak rajin juga, sesuai aja. Kalau ada PR dikerjain, kalau enggak ya enggak jadi belajar terus juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang harus selalu rajin juga enggak juga ya kan? Sih kalau menurut saya. Dan kalau nggak boleh malas ya enggak juga. Jadi ya kembali lagi, itu relatif. Yang paling penting mungkin lebih ke
tanggung jawab teman-teman semua. Jadi mau rajin, mau males, tergantung tetap yang diambil ya. harus bertanggung jawab atas keputusannya gitu mungkin. Ya udah segitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin hal yang sama gitu. Jadi bisa, orang rajin yang gimana bisa gitu cerita-cerita di komentar ya, atau mungkin teman-teman punya pandangan lain yang tentang ini. Yang belum kita kepikiran nih. Bisa juga komentar juga supaya kita juga ikut belajar. Barangkali sama-sama. aja ada pandangan-pandangan yang kita belum nyampe ke situ. Atau bisa jadi beda, misalnya ada teman-teman yang anggap harus selalu rajin. Itu kan bisa jadi kan? Ya mungkin, nah, betul. Kenapa alasannya? Dan mungkin alasannya mungkin beda-beda bisa ya? dikasih tahu juga supaya kita juga bisa paham, dan teman-teman yang lain yang ikutan nonton juga bisa ngeliat juga di komentar tuh alasan-alasan apa seperti itu. Ya udah segitu dulu ngeteh bareng suami kali ini. Sampai jumpa di ngeteh bareng suami selanjutnya.